Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat semua, video kali ini saya akan menyampaikan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, video kali ini saya menyampaikan karena ada permintaan apa persyaratan calon anggota DPRD pada video sebelumnya. Baik sahabat semua, kita lihat berikut persyaratannya. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, telah berumur 21 tahun atau lebih. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. Kemudian yang ketiga, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk warga negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar negeri dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari perwakilan negara Republik Indonesia setempat. Itu. Kemudian yang keempat, dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, persyaratan ini adalah tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian yang kelima, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Jadi yang dimaksud dengan sekolah lain yang sederajat antara lain sekolah menengah atas luar biasa atau SMALB, kemudian pondok pesantren Salafiyah, sekolah menengah teologi Kristen, dan sekolah seminari. Kesederajatan sekolah lain dengan sekolah menengah atas ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketujuh, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah, kemudian yang kedelapan, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang kedelapan ini sahabat semua, yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkotika. Itu. Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan. Nah, ini sahabat semua. Kemudian yang kesembilan,
terdaftar sebagai pemilih. Yang ke-10, bersedia bekerja penuh waktu. Ini syarat ke-10. Yang dimaksud dengan bersedia bekerja penuh waktu adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya yang ke-11 yaitu mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi persyaratan yang dimaksud persyaratan ini adalah surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Itu salah semua. Kemudian yang ke-12 yaitu bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-13 yaitu bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Kemudian yang ke-14, menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Yang ke-15, dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan. Jadi syarat ke-15 ini maksudnya adalah kalau sudah dicalonkan menjadi calon anggota DPR RI, maka tidak boleh lagi dicalonkan menjadi calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. Demikian juga sebaliknya. Kalau sudah dicalonkan menjadi calon anggota DPRD Provinsi, maka tidak boleh lagi dicalonkan menjadi calon anggota DPR RI atau calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Demikian juga selanjutnya, kalau sudah dicalonkan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kota, maka tidak boleh lagi dicalonkan menjadi calon anggota DPR RI atau DPRD Provinsi. Kemudian yang syarat ke-16 yaitu dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan. Jadi maksudnya kalau sudah dicalonkan di daerah pemilihan satu misalnya, maka tidak boleh lagi dicalonkan di daerah pemilihan 2, 3, dan seterusnya.
Nah itu sahabat semua, persyaratan bakal calon yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian bagaimana dengan kelengkapan administrasinya? Baik, kita akan lihat kelengkapan administrasinya sahabat semua. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dibuktikan dengan yang pertama, kartu tanda penduduk warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Jadi bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan dengan pendidikan menengah. Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang ketiga, surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. Kemudian yang keempat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, persyaratan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, yang kelima, yaitu surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Yang keenam, surat pernyataan tentang bersedia untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangan di atas bermeterai cukup. Yang ketujuh, surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, kewenangan, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang ditandatangani di atas meterai cukup. Kedelapan, surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Bagi aparatur sipil negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik. Kemudian kesembilan, kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu. Jadi ini tadi yang saya maksud bagi
ASN yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik. Ke-10, surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Yang ke-11, surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Nah, demikian sahabat semua, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam untuk kita semua.